dijamin Sunan Kalijodo. Tangan setuju? Pemirsa, istilah wakaf rasanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Namun, tidak semuanya dapat memahami apa sebenarnya arti dari pengertian wakaf itu sendiri. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menahan diri atas harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta itu sendiri. Akibatnya Bapak, lihat akibatnya. Lihat akibatnya nih Bapak. Namun di balik itu semua, permasalahan yang bersumber pada sengketa wakaf pun kerap kali muncul di tengah masyarakat. Tentunya, hal itu dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan juga tata cara bagaimana berwakaf. Di mana biasanya, polemik tanah wakaf itu terjadi setelah berlangsung bertahun-tahun atau setelah ada perkembangan baru yang diyakini berbeda oleh keluarga wakif. Sehingga proses peralihan hak menjadi barang milik negara memakan waktu yang cukup lama. Atau bahkan, terkadang Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat BMN tersebut merasa keberatan karena sejumlah hal. Dan sejatinya, polemik tanah wakaf itu muncul bukan semata-mata karena wakif dan anak keturunannya saja, karena terkadang juga dipengaruhi oleh pihak eksekutor yang memberikan disposisi kepada pihak wakif ataupun keturunannya. Dan tidak jarang hadirnya permasalahan yang terkadang ditanggapi negatif oleh sebagian masyarakat sehingga dapat memunculkan asumsi yang tidak baik di masyarakat luas. Lantas, bagaimana sejatinya peraturan wakaf tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia? Dan seperti apa kiranya menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kasus wakaf ini? Saksikan ulasan lengkapnya dalam program Telisik Hukum kali ini. Selamat malam pemirsa, senang kembali saya Oki menemani Anda dalam program Telisik Hukum, sebuah program yang akan mengajak Anda untuk membedah, menelisik lebih jauh lebih dalam tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di sekitar kita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Banyak di antara kita yang mengerti tentang wakaf, namun banyak juga yang tidak mengetahui bahwa wakaf tidak hanya persoalan harga mati, di mana pada saat persoalan itu ditaruh di atas meja, maka apapun yang terjadi, wakaf menjadi sebuah hal yang terhenti begitu saja. Untuk membahas persoalan wakaf ini telah hadir di studio kita yaitu Wakil Ketua DPD Jawa Barat PPKHI, Persatuan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia, Bung Jamaluddin, Sarjana Hukum. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Ya. Bung Jamal, wakaf tentunya dimengerti sebagai suatu produk hukum yang berasal dari Islam tentunya. Kalau boleh tahu, sebenarnya pengertian wakaf sendiri di Indonesia itu seperti apa? Iya, sebelum kita masuk ke pemahaman wakaf itu sendiri secara hukum di Indonesia, alangkah baiknya kita pahami dulu bahwa wakaf itu sebenarnya dari mana sih sumbernya, asal usul dan sebagainya, gitu ya. Wakaf itu sendiri memang berasal dari bahasa Arab ya, wakopa yakipu wakfan gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya wakaf ini timbul daripada intisari ajaran-ajaran Islam pada masa itu. Dari beberapa jurisprudensi Islam, wakaf ini memang dikatakan timbul dari zaman Rasulullah itu sendiri. Bahkan Rasulullah Muhammad dalam hal ini dia yang mencontohkan wakaf. Pada saat itu dia mewakafkan kebunnya atau tanahnya ya untuk dibangun masjid. Bahkan Masjid Nabawi atau Masjid Kuba saat ini. Ada juga pendapat ulama lain bahwasanya wakaf itu dimulai pada masa Umar bin Khattab. Ya, terlepas dari dua pendapat itu, ya kita sepakati bahwa wakaf itu memang asal usulnya adalah dari sana. Gitu. Nah, yang kedua, bingkai daripada wakaf ini adalah semangat semangat pranata keberagamaan gitu ya. Dalam hal ini adalah Islam. Gitu. Makanya sangat memungkinkan bahwasanya wakaf itu dipengaruhi terhadap ajaran-ajaran Islam. Itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian pengaruhnya di Indonesia seperti apa? Gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa ajaran Islam juga masuk Indonesia. Nah,
sebelum wakaf itu diformalisasi gitu ya dalam bentuk hukum, wakaf itu memang sudah menjadi salah satu kebiasaan hukum masyarakat saat itu gitu. Cuma memang yang dipahami secara terbatas bahwa wakaf itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Sang Pencipta begitu. Kemudian wakaf itu adalah salah satu bentuk syukur kita gitu kepada apa yang sudah diberikan kita di dunia. Makanya rasa syukur itu ditandai dengan seorang hamba atau yang memahami dengan ajaran itu melakukan wakaf. Artinya wakaf di Indonesia sendiri sebelum Islam datang sebenarnya sudah ada praktek gitu ya. Bahkan wakaf itu sendiri mewarnai hukum-hukum adat yang ada di Indonesia. Hanya ada justifikasi, ada secara sejarah baru mulai dibakukan. Betul. Pada saat nama ini muncul. Ya. Gitu ya. Proses pelembagaan itu, Bung, kalau bisa kita ceritakan secara runut. Bahkan di masa kolonial pemerintahan Hindia Belanda saat itu, wakaf itu sudah menjadi salah satu yang diperhatikan. Gitu. Cuma mungkin karena unsur politik ya, gitu saat itu kita ketahui bersama bahwa perjuangan masyarakat atau rakyat Indonesia pada saat itu berbasis di pesantren, kemudian juga di madrasah-madrasah, begitu di perkumpulan-perkumpulan pengajian dan sebagainya. Nah, di mana pesantren-pesantren itu, madrasah-madrasah itu berdiri di atas tanah gitu ya. Nah, tanah itulah yang diwakafkan oleh masyarakat pada saat itu. Maka Belanda saat itu ya, kalau sekarang mungkin kita memahaminya seperti mengeluarkan surat edaran, kalau dulu Bisbles namanya gitu ya. Nah, ada beberapa pada tahun 1905 salah satunya pemerintah Hindia Belanda saat itu mengeluarkan peraturan tentang bagaimana mendaftarkan wakaf itu. Kemudian bagaimana perizinan wakaf itu sudah ada sebenarnya. Cuma memang tendensius pada saat itu dilakukan pada masa itu karena dianggap politis dan segala politis. macam. Wakaf itu dianggap salah satu bentuk perlawanan pada pemerintah Hindia Belanda. Sampai pada kemudian masuklah masa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Angin segar mulai ada. Salah satunya adalah untuk katakanlah menghapus Bisbles yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda itu, terbitlah salah satunya peraturan pemerintah tentang bagaimana mewakafkan tanah gitu ya. Peraturan pemerintah nomor 28 1977 saat itu. Karena pemahaman yang sudah berkembang di masyarakat, wakaf itu seolah-olah hanya sebatas tanah pada saat itu. Makanya peraturan pemerintah 1977 nomor 28 itu dia mengatur secara detail bagaimana gitu ya mewakafkan tanah gitu. Nah, sampai kemudian katakanlah hukum secara kontemporer sekarang bahwa ternyata wakaf itu bukan hanya tanah. Nah, mungkin lebih panjang nanti kita akan diskusi ke arah sana. Bagaimana mendaftarkan tanahnya, kemudian juga apa dasar hukumnya, terus pelaksanaannya bagaimana di Indonesia. Oke, bicara dasar hukum dan bicara tadi perjalanan sejarah. Kalau tadi ada undang-undang nomor sekian tahun 70 tadi sekian. PP peraturan pemerintah. Kemudian kan muncul undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang membahas secara cukup detail tentang wakaf. Betul. Pertanyaan, apakah yang diatur di situ juga berlaku untuk semua warga masyarakat di Indonesia tanpa memandang latar belakang agamanya? Agama dan sebagainya. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya ingin coba merangkai dulu ya peristiwa-peristiwa terbitnya peraturan pemerintah, kemudian terbitnya kompilasi hukum Islam sampai dengan terbitnya katakanlah kelembagaan. Sesuai kelembagaan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang wakaf. Nah, karena semangat keberagaman itu dilihat salah satu potensi, karena wakaf ini juga kita tidak bisa pungkiri dia mempunyai salah satu efek ekonomi gitu ya, aspek ekonomi gitu terhadap masyarakat untuk tujuan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Nah, sebelum terbit PP 28 1977 ini sebenarnya PP ini salah satu bentuk elaborasi atau jawaban dari diterbitkannya pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria 5 1960. Di Undang-Undang Pokok Agraria itu pemerintah itu sudah mengakomodir bahwa ternyata ada potensi. Salah satunya karena wakaf ini salah satunya adalah tanah. Gitu. Di sana dikatakan bahwa pemerintah secara resmi menyatakan bahwa dia mengakui hak-hak ketanahan yang sudah diwakafkan, salah satunya untuk keperluan peribadatan atau hal-hal suci lainnya gitu. Nah, itu yang menarik. Kemudian setelah terbitnya PP 28 1977 ini untuk menyuarakan katakanlah mensiarkan kepada masyarakat
Presiden saat itu melalui instruksi Presiden nomor 1 1991 instruksi tentang penyebaran tentang kompilasi hukum Islam ya. Ini secara detail sebelum terjadi undang-undang secara detail wakaf ini sudah dibahas di buku ketiga tentang wakaf di kompilasi hukum Islam. Nah, perjuangan saat itu ya untuk melembagakan wakaf ini harus mempunyai legal standing berupa undang-undang tidak sampai di situ. Ya. Saya lupa gitu ya nomor berapa Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan salah satunya adalah bahwa wakaf itu ternyata bukan hanya tanah, uang pun bisa diwakafkan. Betul. Makanya untuk menjawab itu kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 41 2004. Ya mungkin sekarang dikenal orang saat ini sebagai dana abadi atau apa itu bentuk wakaf dari itu ya. Betul, betul. Nah, kenapa sih melatar belakangi pemikiran tadi ya? Sebelum saya jawab yang Bung tadi tanyakan, kenapa sih kok seolah-olah masyarakat ini menganggap bahwa wakaf itu salah satunya adalah sudah diam di situ karena memang pemahamannya di situ. Yeah. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pemahaman wakaf di Indonesia ini masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh pemahaman mazhab Syafi'i gitu. Karena memang tentang bagaimana benda wakaf itu dan juga jangka waktu ya. Kalau dulu kan tidak menyebutkan jangka waktu wakaf itu. Pokoknya stop di situ abadi selesai gitu. Tidak menyebutkan jangka waktu. Diperjanjikan sekian waktu kemudian bisa saya ambil lagi sebagai wakaf. Nah, itu tidak disebutkan di situ. Tapi kemudian hal itu diakomodir di dalam undang-undang wakaf ini 41 2004. Bahwasanya kalau dulu ya sebelum undang-undang ini terbit, wakaf itu unsurnya paling ya hanya 4 begitu ya. Bagaimana si pewakif, kemudian barang yang diwakafkan, kemudian adanya najir dan kemudian ikrar itu. Cuma setelah ada undang-undang ini tambah lagi 2 gitu. Jangka waktunya sama peruntukannya. Nah, itu sangat menarik sebenarnya gitu. Ya artinya menariknya gini, karena selama ini yang tadi di awal saya sampaikan saya sebagai pengantar tadi bahwa yang namanya wakaf itu berlaku selamanya. Itu adalah persepsi yang masih berada di sebagian masyarakat. Termasuk bentuk wakafnya sendiri masih berputar di situ-itu aja. Sebuah atau suatu benda yang tidak bergerak. Betul. Di Undang-Undang Pasal itu tentunya sudah lebih diperluas gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana undang-undang itu bisa menyentuh seluruh kepentingan masyarakat. Baik. Kan gitu. Nah, dari pengamatan Bung sendiri, apakah Undang-Undang Pasal nomor tahun 2004 ini yang mengatur secara wakaf memang sudah menyentuh kepentingan banyak orang. Baik. Seluruh masyarakat khususnya adalah masyarakat yang non-muslim misalkan. Baik, ya. Gitu. Saya pertegas lagi untuk membicarakan itu. Di Undang-Undang Nomor 41 2004 ini ya kalau bisa katakan secara sederhana memang sudah mengakomodir terkait dengan latar belakang wakif ya. Kalau kita bicara tentang apakah latar belakang agamanya, apakah dia muslim atau non muslim, tentunya ini kita bicara subjek hukum. Nah, kalau kita bicara subjek hukum di dalam undang-undang wakaf ini ya disebut dengan wakif gitu ya. Wakif, ya. Salah satu syarat untuk menjadi wakif adalah tidak disebutkannya agamanya harus Islam. Beda halnya kalau menjadi nazir. Kalau nazir itu memang mutlak harus beragama Islam. Jadi ini menafsirkan bahwasanya wakaf itu sangat terbuka untuk dilakukan kepada siapapun dan latar belakang apapun termasuk agama non-muslim. Gitu. Oke. Karena kan selama ini ya selalu dipastikan bahwa wakaf itu hanya menyentuh warga muslim kan. Dengan istilah dan segala macamnya. Jadi tidak menyentuh sama sekali dengan warga non-muslim. Karena itu kaitannya dengan syariah, dengan fikih dari persoalan itu sendiri. Mazhab segala macam. Ini persoalan-persoalan yang mesti kita luruskan. Betul. Karena undang-undang sebenarnya mengatur dibuat untuk seluruh masyarakat kan. Seluruh masyarakat. Kita akan bicara lebih banyak Bung Jamal setelah komersial berikut karena penting bagi masyarakat mengetahui bahwa wakaf itu harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Baik. Kita segera kembali ya. Dan pemirsa Tes Hukum, pembicaraan kita mengenai wakaf akan masih berlanjut dengan Bung Jamaluddin kaitan dengan apa itu wakaf yang sebenarnya dan kaitannya dengan undang-undang yang ada di negara ini. Kami segera kembali.